Pak, tapi ini ujung-ujungnya kan yo tatanan rasa tuh Pak, ujung-ujungnya. Karena rasa itu tidak terukur, tergantung Relatif. sikap penerimaan kita. Pak, jenengan dapat uang pulang dari jalan-jalan 5 juta. Sampai misalnya, alhamdulillah 5 juta. Tapi saya sampai juga, ya kurang ajar. Nyambut kalau ini suwi ini kalau cuma 2 juta. Uangnya sama Pak, rasanya berbeda. Ini beda Pak. Nah, maksud saya begini, kalau sudah bicara unsur rasa, itu betul-betul tergantung sikap kejiwaan yang bersangkutan. Oleh karena itu Allah membatasi makna keadilan kepada istri-istrinya. Makanya ada laki misalkan ya, itu adalah makna keadilan yang bersifat material. Bukan rasa. Kalau rasa nggak bisa jadi ukuran karena itu tergantung masing-masing sikap. Misalkan ada loh Mas, aku ayu pinter ngene ngono. Lah kok bojoku ngene, endi keadilan Tuhan? Ngono yo ono ngeten Pak, maksud kula. Maksud kula konteke jenengan niku wau kalih sing kula aturne kinten-kinten ada. Miring situ. Oh iya. Yang namanya suami sama istri menafkahi itu wajib napa? Wajib. Betul. Oh. Sakniki lek sampun terjadi ngoten niku, artinya melalaikan kewajiban napa mboten? Mboten. Mboten. Ditinggali rumiyin. Beliaunya sudah menjalankan kewajibannya belum? Bisa jadi belum menjalankan kewajibannya, tapi Istrinya nggak terima. merasa kurang. Nah saya kembali rasa. Kan rasa ini pertanyaan rasa ini ukurannya yang saya podong itu dua orang mata yang berbeda. Yang satu aduh bojoku. Yang sini aku kok niku rasa. niku wau sing diaturne tatanan materi. Nah, Gitu. yang diwajibkan berlaku adil dan yang bisa dilakukan oleh manusia adalah keadilan material, tapi tidak untuk keadilan rasa. Karena rasa itu subjektivitas. Tapi tak tambah Gus. Keadilan material juga itu tidak proporsional. Tidak sama rata sama rasa. Yes, tadi yang saya bilang. Iya. Cuma sing mbok tuwe anake papat kuliah kabeh. Ya, tentunya lebih banyak daripada Mbok Nom. Meskipun Mbok Nom sing akeh dikeloni, sebabnya sik Nom. Nah, itu kita objektif saja. Ya, jadi prinsipnya adalah yang perlu kita tegaskan kalau di dalam Islam keadilan rasa itu tidak dituntut karena memang tidak mampu. Karena memang subjektivitas. Tapi kalau keadilan material itu dituntut walaupun maknanya tidak harus sama rata sama rasa. Karena memang tergantung tanggung jawab dan sebagainya gitu loh. Begitu Pak. Nah, apakah itu sebagai tanda petik cacat seorang nabi punya istri yang rasanya begitu? Nah, kalau beliau jawab enggak. Kita bicara nabi bukan istri nabi loh. Ya. Nabi itu yang protes itu nabi harus sempurna, tapi istri nabi belum tentu sempurna. Nah, termasuk protes itu bisa protes yang tidak proporsional. Wis diperlakukan baik masih kurang baik. Kan bisa saja tuh Pak. Ah gitu loh. Ini cara menjawabnya begitu. Gini, bentar ya. Betul yang protes itu istrinya bukan nabi. Tetapi penyebabnya dia protes itu kan karena nabi kawin lebih dari satu. Oh enggak Pak, bukan itu masalahnya. Pak, saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang istrinya satu, apa ada jaminan dia tidak Tidak ada. Hah? Tidak mesti. Lah makanya berarti kalau sama-sama Bukan itu tidak alasannya. Satu tidak ada jaminan. Lebih kalau lebih dari satu. Lebih Ya sama-sama tidak ada jaminan. lebih luar biasa tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ini. Istrinya Nabi Lut, Bapak tahu? Enggak tahu. Enggak, artinya ceritanya Enggak ngerti. Berkhianat. berkhianat. Padahal satu itu. LGBT itu Pak. Istrinya Nabi Lut. Pendukung LGBT Pak malah. Betul. Yois. Kalau memang begitu, tidak ada. Tapi Nabi Lutnya lurus. Sekarang gini aja. Anaknya Nabi Nuh. Sekarang Bapaknya gini Nabi aja ya. Ibrahim. Sekarang di kenyataan saja deh ya. Umpama orang seluruh dunia ini mengikuti sunnah Rasul, khususnya tentang nikahnya. Semua nikah lebih dari satu. Dunia ini tentram atau geger? Saya jawab dulu Pak. Ya, Yang saya khususnya sunnah pernikahan Pak ya. Hah? Iya. Bukan sunnah yang lain-lain ya Pak ya. Kan Ya, banyak sunnahnya. khususnya. Nah, Pak Nyon Sewu. Al-Quran pun mengatakan jika kamu berat untuk seperti itu, seperti cacak saya ini, atau adik saya ini,
beliau ini berat kalau suruh poligami, Pak. Padahal karena beliau kaya, konglomerat, tapi beliau memilih satu istri. kecuali muridnya. Kenapa? Karena itu sunnah Nabi yang hukumnya bukan sunnah. Sunnah Nabi yang hukumnya bukan sunnah. Bagaimana? Nah, ya? Artinya hukumnya sunnah itu berarti kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan ora apa-apa. Itu namanya hukumnya. Oh, iya. Kalau sunnah itu artinya Nabi melakukan itu. Nah, jadi ini hal yang dilakukan Nabi, tapi kita tidak disuruh mengikuti Nabi dalam hal itu. Tidak disuruh kita. Mau yo monggo, Ora yo ora apa-apa. Ora yo ora apa-apa. Namanya aja sunnah Nabi. Nah, Gitu. Namanya aja Bisa sunnah ditirukan. Nabi. nah, tapi sekarang hukumnya, jatuh hukumnya untuk perkawinan itu adalah pilihan. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ning lek apa cak mat pilih 1, ya ora apa-apa. Nah, gitu loh. Jadi jangan, mohon maaf, jangan disalahkan kalau semua orang ikuti sunnah Nabi loh. Ini bukan sunnah dalam arti kata kita diperintah begitu loh. Sunnah itu artinya 2, Cak. Sunnah secara hukum, maka itu kita mengikuti. Tapi kalau kita mau- Tapi sunnah secara perbuatan itu Ya. lihat Saya jelaskan diperintahkan sunnah. atau Kalau Ada mau tiga. apa itu kita mengikuti sunnah otomatis kan dapat pahala. Oh tidak. Oh tidak. Oh Tidak. sunnah itu Gini. berarti maknanya Tidak. gitu. Gini Pak, Nah, saya pernikahan. jelaskan ada 3 Pak. Sunnah itu ada 3. Sunnah dalam artian bahasa. Sunnah dalam artian bahasa itu artinya ketetapan. kameramennya kudu Sunnatullah. kelas wahid pindah-pindah terus. Sunnatullah itu artinya ketetapan Allah. Kemudian sunnah bermakna hadisi. Sunnah dalam artian hadis. Matu bi qa'ala nabi bi qaulin au fi'lin au amal. Apa yang dilakukan Nabi, baik itu perbuatannya, kata-katanya ataupun Salam sikapnya. dari Usnah. Ya. Salam untuk apa? Sunnah yang ketiga Untuk bermakna fikih, Wahyu. secara fikih. Secara hukum fikih. Untuk Bapak. Apa itu? Kalau Salam dilakukan dari istri. berpahala. Oh, iya, iya, iya. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Mantu-mantu Lah, Terus Jadi, saya terima kembali sama yang tadi yang jenengan maksud sunnah tadi yang itu yang disinggung itu sunnah secara fikih. Itu gampang. Dalam hal ini bukan berarti kalau orang Mengikuti melakukan berpahala. Ya. Dan kalau itu tidak mendapat pahala bukan itu. Bisa dapat laknat Pak, mengikuti sunnah Ya, itu. ya. Dan karena tidak sesuai. Coba yang jelas mengikuti istri lebih dari satu boleh, tidak dilarang deh. Ya, Boleh. mubah. Karena boleh. Nah, manusia itu cenderung melakukan. Loh, Belum tentu. enggak tentu, Pak. Nah, saya Lah tahu. ini Siapa? Saya tidak. Saya pengen Pak, saya pengen. Tapi saya tahu mungkin. Tahun karena enggak Loh, bisa. aku pengen Mas. Nah, Aku saya pengen aku. nanti dulu pengen ya. Aku yo pengen. Kenapa kok tidak praktek? Takut enggak adil dong. Bukan Banyak unsur, Pak. sama sekali bukan itu Pak. Apa? Alasannya? Pak, saya kan harus menghitung Hmm. kira-kira sebagai pegawai negeri gaji saya berapa, Larinya anak saya berapa. Kan saya ingin orang yang saya cinta itu bahagia. Ya. Maka kemudian saya menjaga diri. Larinya kemana? Masih aku pengen tak tahan. Kenapa kok saya tahan? Karena kalau aku nekat ini, jangan-jangan enggak keleleran misalkan anak-anakku gitu loh Pak. Saya tidak takut bukan tidak adanya, bukan. Tapi kan apa mau hidup itu kan ingin bahagia. Nah kalau keleleran, melihat anak keleleran kan menimbulkan rasa gak bahagia. Maka saya memilih wes aku ketoke lebih pas si jiwae. Gitu Pak. Itu Tapi pengennya jadi banyak tetap pertimbangan. Pak. Saya tetap Banyak pengen. pertimbangan. Itu perhitungan yang rasional ya. Ya semua Masuk kebanyakan. akal. Sekarang kembali ke Nabi. Nabi kok istrinya banyak, terlanjur banyak menuntut sejahtera. kok aku nggak ditakoni, Pak? Masalah bojo poligami. Aku punya alasan. Karena istrinya terlanjur banyak menuntut sejahtera. Nah, ini ada isu negatif ini, cerita entah benar enggak. Akhirnya Kanjeng Nabi di Medina itu mengembangkan peperangan yang Wah. nanti dulu Iya, menyetop saudagar-saudagar Arab yang kembali dari Syam membawa harta banyak di stop. Waduh. Itu bagaimana coba? Itu Jadi hoak, gini, Pak. Pak. Jadi Bapak tahu siapa yang dihadang oleh Nabi waktu pulang dari Suriah? Nah, Siapa mereka? pedagang-pedagang Iya, siapa mereka itu?
Pedagang Quraisy itu siapa? Mereka lah yang akan membunuh pada waktu Nabi di Mekah. Oh, membalas. Ya. Jadi satu peperangan itu terjadi, dia define. Karena dia masih tetap mengejar ini Nabi. Buktinya apa? Dia dikejar lagi pada waktu perang Uhud. Kira-kira pedagang itu ikut ingin membunuh Nabi apa enggak? Atau tentara-tentaranya Kan katakan? itu mereka, Pak. Mereka Memang mereka. ada jelas itu. Iya. Oh. Jadi Nabi itu jadi TO, Pak. Target operation bahasa kerennya. Nah, Nah, selanjutnya isu miring lagi. Karena mencegah datanya banyak, terjadi peperangan, ada ayat sekian persen harta rampasan ini untuk Nabi dan Allah dan Rasulnya. Ini harta rampasan ini apa ya? Rangkaian yang Bapak ceritakan itu yang menjadi masalah. Rangkaiannya Pak ya. Ya. Seolah-olah sebab musabab turunnya nas bahwa rampasan perang itu karena itu Ingin harta. salah, itu Nah, salah. itu. Itu. Ya, sekarang di bidang lain, umpama tidak karena mencegat ya, di peperangan lain dalam ekspansi Islam, jadi peperangan, Oke. ada harta rampasan. Kalau orang Jawa, orang Jawa itu kalau punya anak jadi tentara ya, berangkat perang contohnya ke Irian, kalau dalam perang jangan sekali-kali kamu mengambil barang yang dalam peperangan, itu tidak baik. Itu orang Jawa loh, demikian luhurnya. Dalam Al-Quran kok ada harta rampasan perang, sudah orangnya dibunuh, disiksa, hartanya dirampas, dibagi untuk Allah dan Rasulnya. dan para tentara. Dan ajaran opo ya. Nah, Ajaran Oh, opo jadi- jahat. sebelum dijahat oleh beliau, Ya. Pak, kira-kira era Kristen perangnya kira-kira Seperti apa? seperti apa? Kristen dalam perjanjian lama luar biasa, mirip seperti ditirukan Ya. oleh Islam itu. Nah, jadi terus kemudian ketika bahkan perang salib, misalkan penyerangan Cordova, Spanyol, seperti apa Pak? 3 pilihan. Tak bleh, tak usir, Dijadikan budak. masuk Kristen. Bayangkan Pak, nggak ada yang tinggal satu pun yang boleh tetap beragama dengan agamanya. Kalau Islam, Bebaskan. Nanti dulu menurut ceramah Ustadz Basalama ya, iya. Islam itu ketika ekspansi pengembangan Islam itu 3 tahapan. Pertama, kenalkan Islam. Kalau tidak mau, tarik jizya. Ya, Harta- pajak. kepala. Ya. Kalau tidak mau, perang. Oh, itu wong edan itu enggak ono. Jawab Om Edan. Wong edan Tidak enggak ono. pernah ada ceritanya. Nggak ada. Kanjeng Nggak Nabi ada. memerintahkan Nggak ada. perang. Itu Ustadz Basalama itu Iya. Salah. Tidak coret sudah. Itu aku saat ini bikin ketemu Deknen. Ayo ngomong sing bener. Anu sudah dihapus sekarang. Saya lihat sudah tidak ada. Dulu ada. Saya Karena kira- salah itu. Dia ustadz ya, ngomong itu banyak yang ngikutin. Doktor. Dokter. Nek sampai salah kan. Monggo Pak lanjut. Jadi dah itu dihapus ya. Asik. Cuman gini Mas, tak stop. Enek jawaban masalah kenapa kok harta rampasan perang diambil untuk Allah dan Rasulnya. Nanti kalau mireng ceramah Gus Bah. Ini lek masalah orang Jawa kalau perang dengan yang lain, kenapa kok nggak boleh diambil itu kan karena nggak ilok. Nah, dalam konteks agama, dari sudut pandang agama, masalahnya itu nggak jelas siapa yang benar. Apakah orang Jawanya atau musuhnya? Maka ndak ilok. Berpotensi dua-duanya salah. Makanya ketika diambil barangnya, ini berpotensi kesane ngerampas lah. Nah, nek perangnya Kanjeng Nabi diasumsikan Nabi pasti benar, musuhnya pasti salah. Asumsi lah ya. Diasumsikan seperti Ah. itu, soalnya sudut pandangnya dari Islam. Nabi pasti benar, musuhnya pasti salah. Seandainya terjadi perang, kalau hartanya tidak diambil, berpotensi diambil lagi oleh musuh yang pasti salah. Dan nanti akan Digunakan lagi untuk perang-perang berikutnya. Makanya akhirnya diambil, dimanfaatkan untuk kebenaran.
supaya tidak memerangi lagi. Nah, Kuwi mungkin tambahannya Efeknya begini. seperti Sik Gus. Tambahannya Iki penting iki. ya. Karena tidak ada perang yang tidak butuh biaya. Nah, konteksnya di Jadi sana. modal. Itu tadi. Oke, lanjut Gus. Ya, nah, kalau kita lalu merujuk sebelum Kanjeng Nabi, itu bukan hanya hartanya yang diambil, sak istrinya, sak sembarang kawinnya, Sak cindil sak abange. cindil abangnya dipakai bisa. Islam datang nggak boleh ganggu-ganggu itu. Pohon saja nggak boleh ditebang. Jadi Ini saya lagi cari ini ayat itu peraturan perang di dalam surat Pak. Di dalam surat Kan Taubah. Untuk Taubah. menyebut sempurna kan harus Aturan dibandingkan. perang itu ada diatur Pak. Nah, dibandingkan. Nah, pembandingnya ya tentu yang ada, gitu loh. tapi kok masih ada diperbolehkan perbudakan? Loh, nggak boleh Pak. Nggak boleh. Kalau saya memahami Sampai sekarang orang Arab ngambil kodamah dari sini. Oh, enggak. Oh, itu bukan. Ini terjadi anak pribadi, Pak. Enggak ada itu, enggak boleh. Ayat Quran melarang fatku robok. Islam itu justru menghabiskan perbudakan. Kalau ada salah, ya bebaskan budak. Ada salah, bebaskan budak. Gini Pak. Oh, ini Pak. tapi jalan ke budak gak cukup dalam setino. tataran praksis bisa saja person to person itu melakukan tindakan yang memperbudak orang. Iya, tapi beliau kan mengatasnamakan Islam. Dan orang pelakunya orang Islam. Iya memang, itu bukan ajaran Islam. Islam Begini, itu Pak. Kalau mau melihat satu agama itu jangan dari pelaku orangnya, Iya, tapi dari waktu- ajarannya, Pak. Waktu Kanjeng Nabi ada itu kan ada budak-budak. Loh, ada Ya, memang. ada banyak yang Itu dibebaskan. dibebas. Misalkan jenengan Gini. salah ya, laporan ke Nabi. Hukumnya itu bebaskan budakmu. Bebaskan. Jadi dalam semangat Islam itu membebaskan budak. Banyak budak. Cuma perbudakan itu sudah lama bersarang dalam Itu kehidupan budaya manusia. sejak zaman Babylon. Dihilangi tidak bisa langsung tek, tapi muncul apa? Bebaskan budak. Begitu juga Bebaskan kawin budak banyak itu. tadi. Pripun kakak Miko, pripun saling min. Wah, ketemu ya polo. Saya Pak. ada perang. Ini Di kameramennya Kristen ada kelas perang. Ada di Kristen itu di perjanjian lama perang rampas hartanya ada wanita tarik ada. Tapi setelah Yesus lahir tentang perang sama sekali tidak ada, yang ada hukum kasih. Jadi yang Jadi jelek tidak ke keras ke lemah. Sebaliknya Islam. Setelah Yesus sudah ada perang gitu. Ada. Ajarannya loh yang tidak ada. Loh, Nanti dulu. Ya, ajaran. Jangan kau kira aku datang dengan damai, aku datang dengan pedang. Membawa pedang. Itu jangan diterima letterless. Nah, diterimanya artinya saya datang dengan pedang, artinya saya berusaha sungguh sama dengan Anda menafsirkan Al-Quran. Nah sekarang saya teruskan ya. Kalau di Kristen dari ayatnya keras-keras perjanjian lama jadi lunak. Sebaliknya Islam ketika di Mekah Islam masih lemah, keras mana? alatnya ayatnya lemah, lunak-lunak, agamamu agamaku, toleran ya. Tapi setelah hijrah kekuatan berkembang pesat, Di situ akhirnya perangilah. Nah, ini Di situ salah. Bapak salah. Bagaimana? Ya, di situ Bapak salah. Bagaimana? Ya, memang sejak awalnya Kanjeng Nabi nggak pernah perintahkan perang. Bapak nyun sewu. Kalau sampean arep dibantai, apa ya sampean gelem? Iki guluku. Ben ora gelem dibantai ya meneng ae nggih. Tapi kalau ketika penjenengan posisinya kuat, terus dibantai sampean gelem? Nglawan. Oke, saiki Nah, nyun sewu jangan dipikirkan loh setelah kuat kok menjadi kejam. Bukan kejam. Karena apa? Dia diperangi. Kalau nggak diperangi nggak ada perang, Pak. itu ketika di Medina itu Islam itu diperangi. Diperangi, Iya, Pak. Loh, enggak di Medina toh, di Mekah juga diperangi, Semua Pak. cuma Di diperangi, Mekah Pak. diperangi oleh kaum Quraisy ya. Heeh. Di Medina Koin Kure juga datang. Sama wong tambah Mereka diparani datang gitu ya. Iya. Lah itu yang diadang dari itu kan orang-orang dari Mekah itu. Yang memerangi Nabi. Terus dibela oleh kaum apa muhajirin, Iya, Ansor. Gitu loh, Pak. Saya Pak, iki ono sing penting iki. Sing penting. Pertama masalah dalam perjanjian baru. Jadi kita punya 3 perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru, dan perjanjian dan akhir. ini perjanjian terakhir terbaru. Al-Quran. Perjanjian terakhir. Perjanjian baru dengan perjanjian lama beda. Perjanjian lama perang.
Perjanjian baru gak ono. Oh, nyebarkan agama kasih. Perjanjian terakhir ono perang meneh. Nah, kan gitu kan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dalam perjanjian baru tidak ada perang? Kan itu kan. Ya. Jawabnya adalah ini yang menjadi kekecewaan orang Yahudi, tapi sebetulnya mereka salah karena nggak sabar. Mereka mengharapkan pimpinan herois yang sifatnya politis untuk membebaskan mereka dari kungkungan Romawi sebagaimana Musa membebaskan mereka dari kungkungan Firaun. Mereka sedikit kecewa. Yang datang sebentar Gus. Jelaskan anunya, landasan nasnya, biar beliau tidak pendapat sampean, biar nggak ngono gitu loh. Iya. Sebentar. Selanjutnya ya, ternyata ini pimpinan teologis yang datang. Padahal orang-orang Bani Israel mengharapkan politis. Ya. Sebetulnya semua nabi itu dua-dua, dia menjadi ulama dan umaro, pemimpin teologis dan pemimpin politis. Cuman Israel ini orang sabaran, Pak. Nah, akhirnya bukan tambah didukung, tambah dimusuhi. Nabi Isa tidak mampu memobilisasi sebagaimana Musa. Yes. Terus bagaimana mau perang? Muridnya cuma rolas. Begitu juga Kanjeng Nabi kan memberikan perlawanan setelah ke Madinah. Kalau di Mekah ya konyol wong. Pak Saulus yang kemudian jadi Paulus. Iki sak paket. Wis ya perang ya. Sekarang masalah wanita. Cik, pindah topik. Cik, kita tutup lagi. Iki wanita. Kok kelewatan? Ketika dakwah itu sudah menggema ya, peradaban maju. Naik tadi. Mi'raj. Wah, ini bajingan-bajingan Arab ini, pagan-pagan ini, wah, Muhammad ini nggak usah dijarno ini. Kudu dihambat. Pakai apapun nggak bisa. Oh, saya ini tawani telu. Golek Kanjeng Nabi Muhammad nggak ketemu, dititipno pamane, pesen nih. Pengen dadi raja didadekno raja. Pengen bojoke dinae bojoke. Pingin harta oke, dinae harta oke. Syaratnya dakwah berhenti. Nah, sekarang fokus ke bojo. Ya. Arab ayu-ayu. Arab pemenet jumukno saka Lebanon ngono. Seandainya Kanjeng Nabi Muhammad itu tukmis atau iklimis, jelas diterima tawaran itu. Tapi kan nggak mau ditawani wedokan kon milih sing semok sing bunter sing lonjong sing nggak mau. Itu bukti bahwa perkawinan Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan perkawinan yang dia maui sendiri, tapi itu dalam kontrol Allah karena begini. Kontrol Allah ini waduh. Sebentar Pak. Arab itu jangan dikira Arab satu. Arab di sana itu terdiri dari klan. Fraksi. Bukan Arab siji terus kafir. Enggak, di antara mereka juga terjadi rivalitas. Nah, persaingan. Budaya Arab, misalnya aku Bani apa? Bani A misalnya ya. Bani B, ya apa supaya jadi seduluran, supaya dakwahku masuk nikah. Kalau sudah dinikahi, Betul. Nikahmu luar kanu kerabate kono ya, dinikahi upomo. Pingin jaga nama. Ojo dilene sampean, dilene ponakane sampean, apa putrane sampean, kancane sampean, kan lebih nyaman. Kan lebih nyaman. loh, Jadi enggak Pak, juga Pak. Kuwi kan ya wis mengakrabkan. Enggak Alasannya. lah Kanjeng Nabi ponakane sapa? Ayo sedher apa kerabat Iya, teman-temannya. gini loh Pak. Kesalahan Bapak ya. Nah, Al-Qur'an agama itu harus sesuai kemauan Bapak. Itu jangan. Nyun sewu Pak ya. Itu yang menjadi masalah. Bukan Bapak yang berusaha mau mentaati. Betul. Itu yang dari tadi. Makanya aku harus Pak, ayo Pak sahadat Pak. Jenengan gini, Tidak masalah berangkatnya dari situ, tapi yang penting penjenengan bisa menduduk perkara. Iya, makanya iki saya urung rampung. Ya. Kalau sudah dinikah Pak, itu dakwah itu gampang, sudah menjadi saudara. Dan yang dinikah Nabi yang perawan hanya satu. Hanya satu. Asia. Aisyah. Loro. Kipti itu rondo. Cuman satu. Cuman satu sing perawan. Lainnya rondo-rondo kan. Maria itu kan apa? Hadiah. Itu. Ayo, itu jadi istri
ada cerita pernikahannya atau Ya dinikahi, Pak. ada cerita hadisnya yang mana? Ya enggak Pernikahan, semua harus masuk dalam hadis loh, Pak. karena ada cerita lah ya. Ini cerita kabeh. Iya, Lebih-lebih hadisnya nggak ada, hanya menolak. Nah ini kan mentah sekali. Iya, monggo Gini cerita. loh Pak, kalau jenengan bawa argumen, nanti argumen itu dasarnya apa kita Betul. sanggah. Tapi kalau Kalau saya kan itu- punya argumen, Pak. Yang nyanggah itu harus Sebentar, pakai Pak. argumen juga. Argumen saya itu Iya. ada, Pak. Nah, Argumennya dia itu nabi, Betul. mengajarkan melarang zina, maka nggak mungkin tanpa dinikahi sampai 2 anak toh. Sama Maria Berarti Kirti punya berarti. anak, nggak Punya mungkin anak. Pak nggak dinikahi gitu loh. Nah, itu menurut definisinya Nabi itu tidak boleh zina. Tapi kalau ada cerita begitu, terus sampean kok menolak, tapi tolakannya itu tidak ada argumen kuat. Contohnya Cerita begitu itu buktinya apa? ini loh, ada cerita pernikahan resmi Nabi dengan Maria Koptik. Kalau begitu saya Pak Nyun Sewu, Pak, Hmm. apa semua yang dilakukan Nabi itu terekam dalam sebuah hadis? tentunya Tidak. belum tentu. Lah iya, Pak. Karena itu Gimana masalah caranya? penting, sangat Loh, kalau buat penjenengan mungkin penting, Pak. Bagi bagi masyarakat Arab yang saat itu Nggak penting, Pak. nggak penting sama sekali, Pak. memang poligam betul. Sampai ingat enggak? Yesus umur 12 sampai 30 tahun hilang. nah, itu sampean tahu apa enggak? Enggak tahu kan? Saya enggak tahu. Lah Ya iya. sudah, Enggak, rekamannya enggak, apa? saya tahu enggak ada rekamannya. Saya juga enggak tahu. Oh, lah iya sama. Itu berapa tahun? Terus dugaan ya, selama itu Enggak, Pak, yang dimaksud Betul. Selama kurun waktu itu menurut sampean dugaannya di situ ngapain? Belajar. Ya, Belajar. belajar apa? Belajar agama. Saya kan baik. Iya, bagus saya bilang Bagus. jelas. Tapi kenapa enggak ada rekodnya? Oh. Kok cuma Maryam Al-Qibti sampai tanya rekodnya? Ini 12 tahun sampai 30 tahun. baru Apa nanti kan muncul baik? setelah usia 30. Kisahnya kan baik. Loh, lah iya. Enggak, Pak. Bukannya Mas- saya ada bukan. rekamannya. Gini, Pak. Tapi Itu enggak. masalahnya. Enggak ada Rekamannya. rekaman. Iya. Tapi dugaannya baik. Loh enggak, kita kan nggak bicara dugaan, Pak. Sekarang Maria Khotib dengan Kan jenengan yang tuntut, Kak. Ada nggak catatan sejarahnya? Iya, itu loh. itu. Maka dijelaskan dengan beliau bagaimana Yesus yang sekian tahun hilang itu juga kenapa ya? Karena catatan sejarahnya enggak Nggak ada. ada. Kita nggak berbicara dugaannya. sama-sama tidak ada rekamannya. Iya. Oh, Nah, gitu. nah iya itu Masalahnya maksud saya. bukan tidak ada rekamannya. Apa masalahnya? Peristiwanya sungguh-sungguh terjadi antara Nabi Muhammad dengan Maria Khotib. Iya, Menurut cerita yang ada, entah itu hadis atau lupa saya lah. Yang saya pikir itu hadis itu. Bisa dicari mas-mas nanti ya. Ceritanya gini. Nabi Muhammad punya hadiah dari Mesir, raja mana? Raja entah mana ya. Berupa 2 istri, 2 budak perawan, budak. Yang satu dinikahi oleh enggak dinikahi. Yang satu namanya Maria Khotib. Ini diperuntukkan sebagai pembantunya Hafsah. Hafsah itu istri Nabi. Itu ya. Terus suatu ketika Hafsah tidak ada, dan Nabi itu kok berkencan dengan siapa? Saya ketawa. Enggak. Tapi ya bisa betul bisa enggak lah ya. Iya. Betul Pak. Itu kali Nabi itu kok mengumpuli Maria Khotib pembantu si Hafsah tadi. Sedang begitu Hafsah datang Konangan. marah-marah konangan. Akhirnya Kanjeng Nabi bersumpah, ya mulai sekarang saya tidak akan mengumpuli Maria ini. Saya harapkan turunlah wahyu di Al-Quran. Hai Nabi, yang dihalalkan oleh Allah, kenapa kamu haramkan? Nah, akhirnya kumpul lagi. Enggak kena. Itu masalah madu, Pak. Oh ya, ada 2 cerita versi. Yang satunya masalah madu. Mungkin begini, Bapak. Mana yang benar? Ya. Madu iya, Mungkin begini itu iya. masalahnya, Ayo. Bapak. Sampai Masalahnya begini, Bapak. bisa menggaris bawahi yang benar madunya. Penjenengan banyak membaca, penjenengan banyak mendengar. Sayang yang Bapak jenengan baca itu sisi-sisi yang diinformasikan dan berkonotasi negatif. Dan Jadi, belum tentu akurat. sejak awal kan saya katakan, kalau ada informasi yang negatif, ya gitu kan ya, itu apakah memang negatif atau informasinya hoax?
informasinya yang negatif. Nah, gitu ya. Berarti hoak gitu kalau. Nah, kalau saya itu tengah-tengah Loh, karena coba, tidak tahu sebentar. persis loh ini. Sebentar, karena itu di dalam Islam itu ada semacam aturan untuk mempertimbangkan informasi. Jadi kalau informasi dari Al-Quran, Bapak harus terima, gitu kan ya. Ini aturan dalam Islam tentang informasi. Kalau kemudian informasi dari Kanjeng Nabi, tunggu dulu. Kanjeng Nabi itu maknanya apa benar-benar dari Kanjeng Nabi Atau bukan. jangan-jangan bukan. Karena itu lalu muncul hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu. Nah, gitu. Lah yang maudhu barangkali, yang dhaif barangkali nggak boleh dijadikan sumber, apalagi cerita yang tidak ada hadisnya. Ini tambah tidak boleh dijadikan karena ada peluang salah, gitu loh. Lah, penjenengan yang sampaikan Cerita. tadi, itu cerita-cerita yang dhaif. Yang Dhaif. tak benar atau tidak. Jadi Tidak. Karena itu, kalau di dalam Islam, begitu Bapak lihat, loh, kok ini enggak sahih, misalkan gitu kata, loh, ini kok hanya cerita tapi enggak sahih, Bapak sudah enggak boleh dalam Islam, Bapak sudah enggak boleh menjadikan ini rujukan. Sudah enggak boleh, kenapa? Jelas ya. Berbahaya, informasi begitu berbahaya. Yang namanya fitnah tentang Nabi, datangnya enggak karu-karuan. Ya, termasuk fitnah kepada Isa pun ketika Isa dimusuhi oleh masyarakatnya juga enggak karu-karuan gitu loh, Pak. Maka dalam Islam ada aturan yang namanya tafsirun. Gitu. Begitu ada informasi diwajibkan kita ngecek, nggak boleh langsung terima. Gitu. Orang yang beriman itu kan